Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken Bapak Heri Suisa. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih setia-Nya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani hidup ini. Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang sudah boleh kami lewati. Dan di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk meninggalkan segala kesibukan kami, untuk beribadah, memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu, dan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam ibadah pada malam hari ini. Biarlah kami semua boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu di dalam kami mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu, Bapak Diaken Heri Suisa, kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang akan diutarakan dan firman-Mu biarlah boleh dibukakan untuk kami terima dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah pada malam hari ini
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian Mazmur dari pasal 15, ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjam uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 257, bait pertama dan kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan pada malam hari ini dari kitab 1 Tawari 9 ayat 24 sampai 27. 1 Tawari 9 ayat 24 sampai 27. Apabila sudah ditemukan, biarlah Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Saya undang berdiri. Pembacaan Alkitab 1 Tawari 9
ayat 24 sampai 27 yang menyatakan, ketika arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedangkan keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ayat 24 sampai 27 ini mengajak kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat 9, 1 Tawaris 9 ayat 2. Ayat 2-nya kita lihat. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah milik mereka, di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di sini dikatakan orang Israel awam, yaitu 12 suku. Kalau kita lihat di Alkitab secara tidak langsung, ini ada maksud seperti ini. Orang-orang Israel itu, orang Israel awam itu urusannya dengan pekerjaan, makan, melindungi keluarganya, dan seterusnya. Dan waktu apa dilembahkan Babel, mereka sudah tahu suku ini di gunung ini dan di gunung sana. Tetapi di kota Yerusalem ada 3. Yang pertama, para imam orang Lewi dan para budak di bait Allah. Yang imam itu disebut di ayat 10 sampai 13. Sedangkan orang Lewi disebut ayat 14 sampai 16. Dan kita lihat lagi di ayat 17, penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman. Dengan sanak saudara mereka, Salum ialah kepala. Di sini jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 4
kayak yang kita baca tadi di ayat 24, yakni ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Coba kita lihat di ayat 17. Ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman. Dengan itu dibilang itu 4 orang ini mencari, dibilang pegawai untuk mengikut dia supaya bekerja di 4 mata arah angin itu. Coba kita lihat di ayat 22. Mereka semua yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Kalau 4 arah mata angin itu 212 orang, itu kalau dibagi 4 itu kira-kira 53 orang. Nah, dalam 53 orang itu di sini disebutkan apakah dia 71 atau 7 sampai 14. Sistemnya 7 hari kerja, 1 hari libur, dan 53 orang lagi ngapus mereka. Di sini jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam Bible ini, yaitu tidak mudah untuk menjaga ialah rumah Tuhan. Kita lihat di sini ayat 25, dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Ya, di sini dibilang itu kepala yang ditetapkan ini, yang dia sebutkan di sini ayat 17 tadi, Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman ini disebut, dibilang ini tanggung jawabnya besar sekali. Dibilang dia itu komandan pasukannya. Kalau dibilang ini, kalau di contohnya itu tentara itu ya komandannya lah. Nah, yang lain itu anak buahnya. Kita lihat, di sini di zaman itu sudah dilibatkan saudara-saudara mereka, yaitu Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman. Tidak mudah dan tidak gampang untuk melindungi di dalam rumah Tuhan. Harus yang benar-benar dibilang itu orangnya jujur, tidak berbuat yang jahat. Harus orang yang bertanggung jawab. Di sini saya mau bertanya kepada jemaat yang diberkati Tuhan. Kita lihat aplikasinya. Seorang koster, yaitu pekerjaannya memang kita lihat gampang. Ya, cuman koster. Tapi kita lihat efek sampingnya itu meluas. Kalau tidak ada koster, gereja tidak berjalan. Kalau tidak ada juga koster, masa KMJ yang buka pintu gereja? Begitu juga
yang kita lihat di hari Minggu, yaitu kalau kita masuk di rumah Tuhan ini kan sapam yang menyeberangkan kita. Itu kan dampaknya lebih luas sekali. Kita lihat coba, yang sapam itu kasih jalan untuk aba-aba. Itu kan supaya kita melintas jalan dari jalan utama, jalan raya ke rumah Tuhan ini kan aman, supaya tidak ada terjadi apa-apa. Memang kita lihat ini koster, sapam, sama ya yang lainnya pegawai gereja. Memang kita lihat ya cuman segitu. Siapa ya ibaratnya gampang lah pekerjaan. Tapi itu kan efek sampingnya. Di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau setiap minggu itu ya kita itu ada dibilang apa ya, biar hatinya tergerak. Kalau udah selesai ibadah, jangan buang sampah sembarangan, harus dibuang di tempatnya. Terus tuh menyusun tempat-tempat duduk jemaat. Itu kan dipandang orang lebih enak. Memang dilihat pekerjaannya sepele, tapi meluas. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di tahun ini ada pemilihan penatua dan diaken. Apabila jemaat terpilih, ya saya mengingatkan jangan mundur. Kalau terpilih, biarlah bawa dalam doa. Serahkan semua ini ke dalam Tuhan, supaya Tuhan membimbing yang dipilih itu benar-benar yang bertanggung jawab, jujur orangnya, tidak ya dibilang itu supaya keinginan Tuhan itu terlaksana. Biarlah melalui ibadah firman Tuhan ini kita dikuatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Coba kita lihat ilustrasinya. Ya mohon maaf aja, kita pernah melihat lewat jalan tol sebelum tol, kan kadang-kadang kita dapat lihat itu harus pegawai tol itu senyumnya mana, smile. Itu tidak, memang pekerjaan mereka dilihat ya gampang, tapi kan namanya minta supaya masyarakat senang, gimana kita harus membuktikan supaya ya jangan terlalu ada komplainan. Biarlah melalui firman ini kita diingatkan kembali. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuji Gita Bakti 285 bait 1 dan 3 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus
yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menjaga kami, melindungi kami, memberi napas kehidupan kami, kehidupan yang baru kepada kami. Engkau juga melindungi aktivitas kami dari pagi hingga saat ini, Bapa. Kami tidak lupa mengucap syukur kepadamu, Bapa. Bapa di surga, di mana pada malam hari kami berdoa untuk KMJ kami, Bapak Pendeta Esra Sudarsono, berserta keluarga. Kami percaya Tuhan melindungi, memberi kesehatan, kekuatan kepada beliau. Kami juga percaya kepada Pendeta Esra Sudarsono, apapun yang beliau lakukan terhadap gereja ini, itu hanya memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Rencana-rencana beliau kami juga serahkan kepadamu, biarlah rencana beliau yang terbaik untuk gereja ini, Bapa, dan memuji nama-Mu, Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami, khususnya dari sektor 1 sampai 6. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang dirawat di rumah sakit, Engkau sembuhkan melalui obat dan dokter. Engkau dokter di atas dokter, tabib di atas tabib, Bapa. Kami tidak lupa menyerahkan saudara kami yang sakit, Bapa, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Bapa. Dan di mana jemaat kami yang ada pergumulan, Engkau juga tahu pergumulan mereka. Engkau tahu juga pasti menjawab tepat pada waktunya, Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa, kalau ada yang berduka, Engkau hibur. Kau hiburkan dia, supaya dalam dukanya teringat Engkau, Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi kami, baik yang mencari pekerjaan maupun yang mencari teman hidup, ataupun di dalam bangku pendidikan, Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau pasti melancarkan atau mencari pekerjaan untuk adik-adik atau saudara kami ini yang mencari pekerjaan, maupun yang mencari teman hidup, Bapa. Dan juga di dalam pendidikannya, Bapa. Berilah yang khususnya untuk pendidikan, berilah dia kepintaran supaya dia dibangga oleh saudaranya maupun orang tuanya, Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara kami, baik dari pemerintahan yang tinggi sampai terendah RT RW, Bapak. Kami percaya Engkau tahu bahwa kepala negara kami mengambil keputusan yang bijaksana, Bapak.
Kami percaya itu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini, lingkungan gereja kami ini, Bapa. Engkau tahu di lingkungan kami ini, ya tetangga kami, apabila tidak berkenan kepada kami, Engkau tegur supaya saling menghormati di antara beragama, Bapa. Kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu, baik pegawai kantor maupun keamanan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Di mana pada malam hari ini juga, Bapa, kami menyerahkan yang hadir di malam hari ini, di rumah-Mu yang suci ini, khususnya hamba-Mu dan Ibu Sri Baginda maupun tim live streaming, Bapak. Kami serahkan semua, apapun yang kami lakukan itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, Bapak. Bapak di surga, kami tidak lupa, Bapak, apapun pergumulan kami, baik di keluarga kami masing-masing, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan rencana kami untuk ke depan, Bapak, juga kami serahkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298, bait pertama sampai bait yang kelima sambil memberikan persembahan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah, kami sanggup syukur dan berkenan.
Bapak, Ibu, serta jemaat, mari kita berdiri untuk memberikan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita satu dalam doa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Rabu 18 Mei 2022. Dengan ini kami menyampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu 18 Mei 2022 sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipucang, Jonggol, mengucapkan terima kasih kepada Diaken Heri Suisa yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama keluarga. Terima kasih, Pak. Yang kedua, ibadah keluarga live streaming pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 akan dilayani oleh pelayan firman yaitu Pendeta Nyonya Dolvina Manap Tauran. Yang ketiga, ibadah kenaikan. Akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 9 WIB secara luring di gereja dan daring live streaming. Yang keempat, ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 12 WIB bertempat di keluarga Ibu Muntia Kasiani Taihutu dengan alamat Citra Indah Bukit Teratai, Blok CG 02/20. Mohon kehadiran jemaat dan majelis sektor pelayanan 1, 4, dan Pelkat PT. Yang kelima, penerimaan katekisasi tahun 2022-2023. Akan dilaksanakan pertemuan pertama peserta katekisan, orang tua dan pengajar, serta penutupan penerimaan katekisasi pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 11 sesudah ibadah jam 9 dan pelajaran pertama dimulai pada hari Minggu 5 Juni 2022. Yang keenam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Yang ketujuh, informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat baca dalam warta jemaat digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi seluruh berkat bagi sesama dan lingkungan. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 251 bait pertama. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari
Jemaat, mari berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat, saat teduh sejenak.